menyambung kajian kita surah Qaf, surat yang ke-50, ayat yang ke-31 lai. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Sampai di situ. Setelah dalam ayat yang lalu dijelaskan bagaimana keadaan dan apa yang dialami oleh orang-orang yang celaka nanti di akhirat lantaran kesombongan, kebangkangan, penentang mereka, kekufuran, dan pendustaan mereka akan adanya hari hidup kembali. Maka kini disebutkanlah orang-orang yang yakin, yang percaya, sehingga mereka berbekal dan bersiap untuk menghadapi hari itu, yaitu orang bertakwa. Dan uzlifat, didekatkan, al-jannah, surga itu, lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Ghaira, tidak, ba'id, jauh. Yang pertama kita pahami orang bertakwa dulu. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang memelihara, menjaga diri mereka daripada siksa, azab yang akan menimpa mereka lantaran mereka takut kepada Allah, lalu mereka laksanakan perintah Allah dan hentikan larangan Allah, ditaatinya aturannya. Dengan cara begitu mereka telah menjaga, memelihara diri daripada azab dan siksa itu. Ketaatan baik kepada perintah ataupun kepada larangan Allah, itulah caranya menjaga, memelihara diri kita, baik menjaga, memelihara diri kita, hubungan kita kepada Allah sebagai pencipta kita, ataupun dalam rangka menjaga, memelihara diri daripada azab dan siksa. Nah, untuk orang-orang yang bertakwa, Allah beri mereka kabar gembira. Itu Allah telah persiapkan untuk mereka itu jannah, surga. Uiddat lil muttaqin. Dalam ayat lain katakan inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba
atraba wa ka'san dihaqa. Surah An-Naba ayat 90. Dan surga itu uzlipat, didekatkan dan dihampirkan kepada mereka, tempatnya tidak jauh. Dan bagi orang bertakwa, surga itu bagi mereka tidak jauh. Justru bagi orang kafir, bagi orang yang ingkar durhaka, surga itu jauh, teramat jauh. Makin taat orang, makin banyak bermasalah, maka makin dekat baginya surga. Karena yang mendekatkan diri ke surga itu ketakwaan, keimanan, dan amal saleh. Dan mereka, karena mereka mempelajari, membaca ayat-ayat Allah, dalam ayat-ayat itu kan diterangkan tentang surga, tentang kenikmatannya, dan apa saja yang Allah persiapkan untuk mereka. Seakan-akan surga itu dekat bagi mereka, dan hampir lagi mereka masuk, kecuali mati saja yang menghalangi. Penghambat, penghalang orang tidak masuk surga adalah dia belum mati lah. Cara mudah untuk masuk surga, mati dulu, yaitu dengan mati syahid fi sabilillah. Karena orang mati syahid itu rohnya sudah diizinkan bertamasya di taman-taman surga. Rohnya dan didekatkanlah al-jannah, surga itu, kepada orang-orang yang muttaqin, yang gairah ba'id, tidak jauh, sebentar lagi, tidak lama. Nanti di akhirat neraka didekatkan kepada orang kafir, musyrik, angkuh sombong, dan surga didekatkan. Didekatkan itu bukan berarti surga itu menakik. Tidak. Mereka makin lama makin mendekat ke surga. Begini gambaran seketik. Kita kok namanya kan orang yang garib, orang yang asing dari dunia. Kita kan orang pendatang, orang musafir, namanya abir sabil. Orang yang sedang mengembara, sedang bermusafir, sedang berada di negeri asing. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk pulang ke negeri yang Allah janjikan. Dan kita kini sedang dalam perjalanan ke pulang. Nak kapai loh. Kalau kau bantu orang no lah. Tidak ada nak kapai no. Pulang masa Allah. Pulang. Mari kita pulang bersama-sama. Dik kitalah maduk ke pulang, mengarah ke pulang, iqbalul akhirah, menghadap akhirat. Tentu makin kesari kita makin dah ke negeri tempat tujuan. Makin lama, surga yang dijanjikan itu makin dekat. Bukan dia yang mendekat, tapi kita yang mendekat. Mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Amin. Nak acok-acok lah pelajari tentang surga supaya tagih awak. Suka awak kepingin awak ke situ. Acok-acok lah pelajari tentang neraka supaya takut ya. Baca orang pelajarinya datang saya tengok di Kamis. Di Senayan. Dibaca-baca juga kan. Dan merasa betah di dunia. Tahu merasa betah. Orang merasa betah di dunia aku tidak ingin mati. Merasa nyaman, merasa enak, sehingga mereka makin menjadi-jadilah dengan berbagai macam hal kenikmatan duniawi yang melalaikan, yang melupakan mereka. Itu betah namanya itu. Jangan sampai kita merasa tentram dengan dunia. Watma'annu biha namanya. Janganlah. Anan watma'annu, merasa tenang, tentram, senang dengan dunia.
sehingga mereka menganggap dunia lah tempat mereka, dan menjadi-jadi mereka di dunia dengan segala macam hal. Itu yang disyaratkan dalam ayat-ayat kepada kita. Jangan sampai kita terbuai, terlena, terpana dengan mata'ud dunia, kesenangan dunia. Karena kita kecil acaku, kita adalah kapulang ya. Dia lah kapulang tu, jangan banyak-banyaknya lah hal-hal yang akan mambek kita kapulang, melalaikan kita untuk berkamih-kamih, bersiap-siap. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Itu surah Yunus, surah ke-10 ayat 7. Kalau mau mencari silakan. Yunus surat ke-10 ayat ke-7, halaman 209. Bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya, akan bersua bertemu dengan kami, kata Allah. Dan radu, mereka puas dengan kehidupan dunia. Wa tama'annu biha, dan mereka merasa tentram, nyaman dengan dunia dibanding akhirat. Dan orang-orang yang mereka daripada kami, mereka lalai. Mereka itu adalah ma'wahum, tempat diam tinggal mereka nanti neraka. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka lakukan. Inti ayat kau menyalihkan, jangan termasuk kita orang yang merasa puas, nyaman, tentram dengan dunia sehingga tidak berharap kepada bertemu dengan Allah dan surga yang Allah janjikan. Kalau begitu, orang kulah nanti makin tua, makin menjadi, makin tua, makin tak terleki. Kira-kira itu kita arahkan kaji kita setiap. Nah, balik kita ke yang tadi, akaf. Intinya, dikatakan surga itu didekatkan. Artinya mana? Kita memang sedang mendekat ke surga, jangan mendekat ke neraka. Ada orang dalam ansu-ansu jalan ke arah neraka di dunia ko. Sabarnya. Fa'ama asbarhum alan nar. Angkah sabarnya mereka masuk neraka. Jadi sejak dunia mereka lah meniti jalan, menyia-nyiai jalan menuju neraka. Bahkan mengaspal jalan, membuat jalan beton dan jalan jalan tol menuju neraka. Janganlah begitu. Hendaknya kita justru menyiang-nyiai jalan. Kok sama siang-siangnya jalan? Jalan ke mana? Jalan ke pulang. Dia pulang awak sebenarnya ke surga. Sebab nenek moyang kan di situ dulu. Nenek moyang situ, Adam dan Hawa kan di situ. Kemudian ditugaskan ke dunia. Jadi berarti kalau dalam teori akalnya makin dakik kita ke tempat tujuan, tentu makin dakik loh kita kabasulai, kabatamulai. Ayat mengatakan hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah hada. Lausu hada. Inilah apa? Inilah
berbagai macam kenikmatan yang Allah persiapkan, Allah sediakan di surga untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nanti ketika masuk surga dikatakan inilah dianya yang tu'aduna, yang kepada kamu dijanjikan. Kalau dijanjikan gini kok, janji untuk orang bertakwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kalau janjian tak? Dijanjian kan? Atau dalam surah Amma Yatasa'alun, innal lil muttaqina mafaza. Untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa itu ada tempat kemenangan, tempat keberuntungan mereka di surga. Itu yang dijanjikan. Nah, inilah yang dijanjikan kepada kamu. Ketikalah sampai di sini, nantilah sampai di sini, lah masuk ke dalam. Nah, dikecekkan, ini dia yang telah dijanjikan kepada kamu. Kalau kepada penghuni neraka, betulah hadhihi jahannam. Hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam yang kepada dulu kamu diancamkan dan segala macam. Kan itu kan? Likulli awabin hafiz. Awab. Anan awab. Secara istilah awab itu adalah ar-raja'. Orang yang kembali kepada Allah dengan taubat daripada maksiat. Ar-raja', orang yang rajin. Orang yang rajin bertaubat kepada Allah. Jadi begini, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, orang apa Quran. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melanggar, ketika itu kita jauh daripada Allah, jauh daripada jalan yang lurus, jauh daripada jalan lurus, jauh kan, jauh. Lalu sadar, setelah sadar kita kembali balik ke jalan semulanya. Taubat adalah orang yang kembali kepada Allah setelah tersesat jauh. Taubat. Nah, orang yang rajin bertaubat namanya awwab. Ar-raja' ila Allah. Orang yang rajin kembali kepada Allah setelah tersesat jauh, setelah melanggar. Ya. Dengan jalan bertobat dari perbuatan maksiat. Kira-kira begitu. Itu awab. Lalu ada namanya hafiz. Hafiz artinya yang menjaga, yang memelihara. Jadi makna hafiz di sini maknanya orang yang menjaga dirinya dari berbagai macam larang-larang Allah. Orang yang menjaga, orang yang memelihara dirinya dari berbagai macam larang-larang Allah, atau menjaga aturan-aturan Allah, dan seterusnya. Adik buang. Likulli awabin hafiz. Bagi untuk orang yang awab, orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan jalan bertobat setelah maksiat, orang yang senantiasa memelihara, menjaga aturan-aturan Allah, baik perintahnya ataupun larangannya. Namanya likulli awwabin hafiz.
penjelas bahwa orang-orang yang bertakwa itu antara lain sifat dan ciri mereka adalah orang yang suka kembali kepada Allah. Kenapa begitu? Tidak ada di antara kita yang tidak salah, yang tidak sasik, yang tidak khilaf, yang tidak keliru, yang tidak melanggar, yang tidak berdosa. Tidak ada. Satu hari. Cuma jangan disengaja dan jangan berencana. Itulah ini masalahnya kan. Berencana, menyengaja, itulah masalahnya. Kini hati-hati, waspada, terjerembab, tersalah, terkhilaf. Artinya lalu sadar, ingat, kembali balik kepada Allah, istighfar. Astagfirullah. Setiap tergelincir, setiap sasek, cepat kembali. Orang ko namanya awwab. Awwab. Sifat orang bertakwa itu adalah awwab. Di samping itu orang itu suka memelihara dan menjaga aturan-aturan Allah. Perintahnya kah atau larangannya. Kalau lai mantun atau masuk itu. Kalau lai mantun awak itu mantun. Kalau lai mantun awak keliru, kilaf, sasik, telanjang, astagfirullah. Tobat kita. Satu hari kita tobat. Satu hari kita tobat. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh. Atau astaghfirullah saja. Atau membaca sayyidul istighfar. Atau membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al hayyul qayyum wa atubu. Banyak ucapan-ucapan, yang penting rajin. Orang yang rajin beristighfar termasuk kepada orang yang awwab, dan itu ciri orang bertakwa. Jadi inilah berbagai macam kenikmatan surga yang dijanjikan kepada kamu, wahai orang yang suka kembali dan orang yang memelihara. Takut tak? Inilah berbagai macam kenikmatan, kelezatan surgawi yang dijanjikan kepada kamu dulu dari dunia. Hai setiap yang yang selalu kembali kepada Allah dengan taubat dan yang melihara di diri. Oi kalian-kalian yang suka kembali kepada Allah, taubat. Oi kalian-kalian yang suka menjaga melihara diri, aku yang dijanjikan kepada kalian. Kira-kira begitu bahasa awak. Ketika kita lah mau ngoh di pintu surga. Itu mau ngoh. Tidak tamanung. Mau ngoh kalau mencogok. Surga tidak tamanung tercangang. Ya, ini juga. Man khasyar rahmana bil ghaibi, itu orang yang khasyah, takut. Khasyah, takut kepada Allah yang Maha Pengasih bil ghaibi, sekalipun Allah itu gaib, tidak nampak baginya, gaib. Dan dia datang menghadap Allah biqalbin munib, dengan hati yang penuh dengan tobat. Anan khasyar rahman, khasyah aku takut. Takut yang muncul, yang timbul dek lantaran tahu, mengenal sesuatu. Makin kenal orang kepada Allah, makin ma'rifahnya kepada Allah, rasa takutnya makin besar, makin tinggi. Mengenal Allah dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan ciptaan Allah. Kenal, makin kenal, makin tumbuh khasyah.
Takut. Takut yang muncul dikenal. Bukan Allah itu pemangi, bukan pemberang. Tak. Kalau Allah itu Maha Pengasih, takut tidak dapat kasih. Kalau Allah pengampun, takut tidak dapat ampunan. Kalau Allah pemberi rezeki, takut tidak habis rezeki. Kalau Allah Maha menjaga, takut tidak dijaga, begitu seterusnya. Jadi bukan takut dalam tanda kutip Allah itu marah, pemberang, pembangi, parabu. Tidak. Itu khasyah. Dan khasyah itu diminta. Allah maksim lana min khasyatika. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa takut kepadamu. Diminta khasyah. Kemudian yang kedua, bil ghaib. Makna yang gaib di siku yang pertama adalah Allah. Allah itu gaib di situ. Jadi orang yang takut kepada Allah yang Rahman, meskipun Allah itu gaib, tidak nampak baginya, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertobat. Ciri berikutnya. Yang kedua, memahami gaib isiko, gaib dari orang. Meskipun dia dalam keadaan gaib dari orang lain, tidak nampak dari orang lain, dia sendirian, tapi dia takut kepada Allah. Rasa takut itulah ia membuatnya tidak mau melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa. Dua, gaib. Pertama, karena dia mengenal Allah, takut dia kepada Allah, meskipun Allah itu gaib baginya. Yang kedua, dia takut kepada Allah, meskipun dalam keadaan gaib dari orang lain. Tengok. Yang pertama, dia takut kepada Allah yang Maha Pengasih, lantarannya mengenal siapa Allah. Meskipun Allah itu gaib, tidak nampak, tidak kelihatan bagi mereka. Makna yang kedua, orang yang takut kepada Allah yang Rahman, meskipunnya gaib dari orang lain. Arti gaib bagi orang lain, dia tidak berada di tengah orang banyak, dia sendirian. Tetapnya takut kepada Allah. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang qalbin, hati yang munib, hati yang bertaubat, hati yang tunduk, hati yang khusyuk. Itu mana munib. Munib kah? Orang yang khusyuk, orang yang ikhlas datang menghadap Allah. Namanya qalbin munib. Ada yang memahami dengan hati yang bertaubat. Hati yang bertaubat, hati yang inabah. Inabah itu sama ya taubat. Anab inabah. Cuman kalau taubat kan sekadar minta ampun. Kalau anab atau inabah atau munib, meminta ampun kemudian disusulinya dengan berbagai macam masalah. Jadi orang takut kepada Allah yang Rahman, meskipun Allah itu gaib, ataupun meskipun mereka dalam keadaan sendirian, tetap takut kepada Allah, dan selalu datang menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang pasrah, hati yang bertobat. Itunya cirinya. Untuk orang muttaqin didekatkan surga. Syahadu, yaitu orang-orang yang awab hafiz, orang yang takut kepada Allah yang Rahman, meskipunnya dalam sendiri, ataupun meskipun Allah itu tidak nampak bagi mereka, dan dia datang menghadap Allah dengan bertobat,
menghadap Allah, hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang ikhlas, bertobat menghadap Allah. Kepada mereka ku nanti dikatakan udkhuluha bisalamin. Masuklah kamu semua kemana? Itu ke jannah. Masuklah kalian semua, udkhulu, masuklah kamu ke dalamnya jannah, ke dalamnya surga itu bisalamin. Salam dengan aman, damai, tentram. Bisalamin. Kalau dalam surah lain bisalamin aminin. Makasih masuk ke dalamnya dengan salamin, bisalamin, di mana terjemah siko selamat, damai, itu masuk ke dalam surga dengan salam, itu selamat daripada azab siksa, atau terlepas dari neraka, hendak singgah, hendak mampir ke situ dulu. Udkhuluha bisalam. Mula mulia dikatakan kepada mereka masuklah kalian semuanya ke surga bisalamin, dengan aman, selamat, selamat daripada azab, selamat dari neraka, hendak mampir, hendak singgah, selamat daripada takut dan cemas, khawatir. Orang sebelum masuk surga pasti mengaka surga. Di dunia sudah camai mak, likedapek mak gue, likedapek mak gue. Kini ka camai-camai orang, likedapilih mak gue, likedapilih mak, likedapilih. Nah, sekian biaya keluar. Jadilah foto jalan tu tak ada orang tak kalah. Kami semuanya. Semuanya mengharapkan pilihlah hambo. Itulah camai orang. Ya. Menjelang tanggal sampai balik tu camai orang. Camai. Apalagi masuk surga. Sebelum sampai ke surga tu, orang-orang diliputi rasa takut, khawatir, cemas, jangan-jangan singgah. Di mana singgah? Aku jangan-jangan dikaitnya ke bawah. Tahu dikait nak? Digang nak ke bawah. Jangan-jangan padam cahaya awak. Kecemasan, ketakutan itu baru hilang rasa itu setelah tiba bisalam, salam, bisalamin. Kau dapat kawak lah bunyi ayat tu. Oi orang tu jalal, masuklah bisalamin, salam, selamat daripada azab, daripada siksa, terlepas dari neraka, hendak singgah, hendak mampir, selamat daripada apa yang dicamaikan, dikhawatirkan, ditakutkan. Silakan masuk. Aminin, bisalamin, amin, amin. Yang tu kalau jawapan amin tu dengan bahasa lain. Sebab alun ada presiden Indonesia ko lah amin je baca orang. Gara-gara itu mula menukar kibilai gara-gara. Dalika yaumul khulud, itulah dianya. Hari al-khulud. Khulud kekekalan dan abadi. Masuklah kalian ke dalamnya dengan aman dan damai. Itulah hari yang kekal abadi. Lebih-lebih ketika mereka dipanggil, diseru, kemudian kepada mereka diperlihatkan, dipertontonkan kematian, di mana kematian ketika itu dijelmakan menjadi seekor kambing. Maka diseru semua penghuni surga. Mereka melihat semuanya. Kemudian, kenalkah kalian yang ini? Kenal ya Allah, itu kematian. Diberi mereka kenal
dengan kematian, di mana kematian telah menjelma menjadi seekor kambing. Jadi mereka kenal. Nah, hari ini kematian disembelih. Nani surga kekal, nani neraka kekal. Baru mereka hilang semua. Ketika dipanggil untuk menoleh, mereka cameh. Jangan-jangan dipanggil keluar. Tahu kok ceritanya, Bu? Dulu di atas dunia kematian kan tak nampak dah. Tak nampak dah. Lah mati sudah tahu. Kematian tu makhluk. Nanti kematian tu dijelmakan berbentuk seekor kambing. Penghuni neraka kenal tu. Diberi saya kenal. Penghuni surga kenal. Dipanggil penghuni neraka. Timbul harapan. Jangan-jangan. Halo. Dipanggil untuk keluar. Dipanggil semua penghuni surga. Cameh. Jangan-jangan keluar juga. Cepet ni nak keluar lu. Kenal kali ini kenal ya Allah. Apa ini kematian? Nah, sekarang disembelih. Yang neraka kekal. Yang surga kekal. Baru hilang sadwalan ni. Nak keluar semua. La yabghun anha hiwala. Mereka tidak sedikit pun berharap ingin berpindah keluar daripada surga karena begitu nyaman. Kalau ada orang maniak keluar dari surga, yo bergerak. Jadi sesenang tu masuk anda mau orang bisalamin aminin. Bisalaminnya zalika yaumul khulud, itulah hari kekal. Lahum, untuk mereka, bagi mereka, apa saja yang yasyaun, apa saja yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki. Pinta boleh, kandak berlaku, asen mintalah. Tak ada larangan. Bukan hanya itu, waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada tambahan kenikmatan. Namanya mazid, ziyadah. Mazid, anan ziyadah, tambahan nikmat yang luar biasa, yaitu melihat bersua dengan Allah. Bersua, berjumpa, bertemu, melihat Allah dengan mata kepala. Itu namanya mazid, tambahan. Rupanya tambahan itu sebenarnya nikmat. Ketika Allah memperlihatkan dirinya dan nampak bagi penghuni surga, ketika itu hilang semua. Tidak ada artinya nikmat-nikmat lain dibanding dengan melihat Allah. Kak Jika pernah jadi pengantin. Kan nak rumah ni perlu awak tu. Udah awak tu datang ke rumah awak. Nak biliak yang perlu, nak kasua tu. Tu. Basuh udah awak. Itu nak senang. Contoh ni. Jadi bagi orang yang memahami itu, nak suruh nun perlu orang tu. Basuh ya Allah dan salamuku disembah. Tak ada arti nikmat surga kalau basuh ya Allah. Kerja kita sampai situ. Rasanya aku ambil agak sampai situ lah. Doa bos, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Surga tu dekat. So surga di muka saudolahnya. Di muka. Tak ada di belakang. Amin. Sekian kerja. Ini belakang ku kedian. Seketik amalnya. Semoga berfaedah dan memang suruh minta waktu seperempat jam. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.